Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 C akan membuat kolagen dari ceker ayam. Saya Fauzan Arel dan lalu di samping kanan saya Dan saya Muhammad Gifari sebagai editor di kelompok ini. Dan lalu saya Muhammad Faiz Rafael bertanggung jawab atas pengolahan bahan kolagen itu. Dan juga saya sebagai Ibnu Fayat dan saya di sini sebagai penyedia bahan untuk membuat kolagen ini. Jadi kolagen itu apaan dah? Kolagen itu seperti protein struktural yang ada di tubuh kita dan itu penting banget karena itu kolagen itu bisa mengencangkan kulit kita dan juga bisa digunakan buat sedih dan itu juga bisa menguatkan tulang kita. Jadi makanya kalau orang beli kayak semacam perawatan kulit lah atau apa gitu lah itu biasanya mengandung kolagen gitu. Nah, tapi sayangnya produksi kolagen dalam tubuh kita ini semakin berkurang seiring berkembangnya usia. Itu sebabnya orang-orang sering mengkonsumsi suplemen kolagen. daripada beli suplemen mahal, ternyata bisa loh kita membuat kolagen alami dari ceker ayam. Selain lebih murah, kita juga bisa lebih aman karena tanpa bahan kimia tambahan. Kalau kayak gitu gimana kalau kita buat aja sekarang di sini? Kan main gampang juga kan? Boleh, gas. Boleh, gas. Jadi kita di sini akan membeli bahan-bahannya terlebih dahulu yang akan diwakilkan oleh Ibnu. Jadi Ibnu akan berangkat sebentar lagi. Ada. Jadi guys, di sini udah 15 menit berlalu ya guys. Ya ini lagi nyiapin bahan-bahan dan alat-alat ini dan sepertinya Ibnu juga akan balik lagi. Oh itu si Ibnu bawa kucing. Ini aku udah bawa nih. Ceker ayamnya. Oh nice no. Jadi sebentar lagi kita akan membuat kolagen ya. Tanpa perlu banyak bicara, langsung gaskan kita membuatnya. Nah, di sini ada alat pembahannya, ceker ayam, garam, lalu cuka, merica, daun salam. Ini ada bawang bombay, ada juga. Pakai alat kita punya pisau dan panci. Jadi seperti yang di awal kan kita akan melakukan langkah-langkahnya. Jadi di sini kita akan mencuci dulu ini dan memotong beberapa bahan-bahan ini.
Jadi kita di sini sudah mencuci cekernya, tinggal kita memotong bahan-bahannya. Cut. Nah, ini dia teman kita yang bertugas sebagai masak. Namanya Bintang. Jadi Bintang di sini akan menjadi koki di dalam tugas seperti ini. Silahkan Tang, melakukan itu. Jadi pertama-tama jahenya tuh digeprek dan bawang bombaynya akan dipotong oleh Bintang. Jadi di sini pemotongannya masih berlanjut oleh Chef Bintang. Gue bingung gak si Givari gak berani ke musuh. Oke, ini kita masuk airnya. Dan itu 3,2 liter. Lalu kita masukkan cekernya ke dalam panci. Jadi teman-teman, untuk ini airnya tuh adalah untuk perebusan yang pertama. Jadi untuk menghilangkan dan membersihkan ceker ayam supaya lebih higienis, iya gak? Jadi kira-kira direbus sampai airnya mendidih lah. Udah airnya mendidih baru kita masukkan beberapa bahan tadi dan jadilah ceker ayamnya. Nah, habis mendidih, lalu kita ganti airnya, angkat. Lalu dimasukkan bumbu-bumbunya. Setelah semuanya diisi kembali oleh air, kita akan memasukkan bahan-bahan yang tadi sudah disiapkan. Jangan pakai tangan, nggak higienis. Setelah ini kita akan lanjutkan hingga 2 tahap. Jadi setelah air ini kering, kita akan tambah air lagi supaya si glikogennya lebih banyak keluar. Ya gak, Chef? Ya, Chef, pindahin, Chef. Setelah kita akhirnya menunggu 3 jam selama perebusan ini, akhirnya kolagennya sudah jadi, tinggal menunggu penyaringan dan pendinginannya sampai menjadi jelly. Dan bertepatan dengan itu teman kita pun sampai sebagai penutupannya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Calvin Joshua Jeremia Utahayan, baru datang. Dan Calvin yang akan memandu kalian dari sini sampai masuk kulkas. Jadi setelah diangkat, kolagen ini akan disaring oleh Calvin hingga bersih.
Kalau ada yang bertanya kenapa harus disaring, karena supaya lebih higienis aja sih, sama biar apa, nggak lengket sama bau banget gitu. Nah, sisa-sisa apa, sisa cekera juga bisa digunakan lagi, jadi jangan dibuang supaya tidak ada limbah makanan seperti yang kita pelajari di P5. Nah, setelah kita udah panasin tadi sekitar 3 jaman dan udah kita saring, sekarang kita tunggu dulu coy, supaya dia udah lebih mendingin, baru kita tutup, habis itu kita masukin ke lemari es bawah. Nah, setelah udah ditunggu di lemari es bawah, kita dinginin sekitar semalaman supaya nanti sopnya menjadi lebih kental dan bisa kita coba. Jadi tunggu sampai besok gitu ya. Oke guys, jadi di sini seperti yang saya udah jadi ya nih, berhasil dalam percobaan pertama. Jadi kali ini kita akan mereview tipis-tipis lah, karena durasinya udah kepanjangan kan ya. Jadi silakan Ibnu. Ayo kita cobain ya. Calvin, kita cobain. Kalau dari segi rasa kayak agar ya? Kayak agar sih. Cuma asin gitu. Rasa sih. Kalau ayam mah rasa banget. Kalau ayamnya rasa banget. Kalau boleh dibilang sih jangan makan terlalu banyak tiap hari karena buat enak sih. Enak, jujur. Kalau kebanyakan tapi kalau dikit mah enak sih tapi buat makanan. Jadi mungkin begini aja kali ya. Udah kepanjangan juga kan. Jadi sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.